Kehidupan gereja Tuhan tanpa Yesus, saya katakan, mati. Amin. Pelayanan tanpa Yesus, mati. Itu sebabnya kita tidak boleh sembarangan. Ya. Khotbah tanpa Yesus bahaya. Amin. Puji-pujian tanpa Yesus bahaya. Amin. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Haleluya. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan kita masih boleh beribadah, kita masih boleh bersekutu, semua karena anugerah dalam hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita, sehingga kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena mengucap syukur Tuhan. Di sepanjang hari ini tangan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami Bapa. Teruslah sertai kehidupan kami Bapa. Ajar kami senantiasa menjalani setiap waktu kami dengan penuh pujian dan penyembahan Bapa yang baik. Bapa, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami Bapa yang baik. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan kami tolong patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam ibadah ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan, bagi setiap orang yang mengikuti ibadah ini Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Oh
Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik Bapa. Di tengah-tengah keberdosaan kami Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Kami percaya roh sukacita, roh pemulihan akan memenuhi hati dan pikiran kami Bapa yang baik. Memberkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang senantiasa memberkati, mengurapi, memulihkan, melepaskan dari setiap belenggu Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Bela pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saya undang jemaat-jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Haleluya. Aku
Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau tetap memuji Dia, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Dia tetap baik bagi kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa-Ku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pribadi-Mu. Kami sembah, kami puji Kau Tuhan. Kami agungkan Kau Yesus, Gembala kami yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, berkati semuanya kami hari ini. Berkati pribadi-pribadi, berkati keluarga-keluarga, berkati orang-orang muda ya Tuhan. Tuhan Kau berkati kami dengan luar biasa. Tuhan Kau sembuhkan semua yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Semuanya Kau berkati dengan luar biasa. Kami mau makan minum dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu memperlengkapi, memberkati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Malam ini kita percaya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita buka hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Malam ini firman Tuhan akan disampaikan oleh sahabat kita, Bapak Pendeta Rey Sabaru. Mari kami persilakan. Salam puji Tuhan, selamat malam buat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa dan kemurahan Tuhan selalu ada bagi kita, dan kita boleh menikmati secara berkelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang memerintah, Dia yang merupakan segala-galanya atas kehidupan saya dan saudara. Dan saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke 38. Dimulai dari ayat 38 sampai ayat yang ke 41. Puji Tuhan, terima kasih. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai ayat 41 adalah Maut dalam Kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Ayat 40. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali. Ya, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, inilah merupakan satu kisah yang
catat oleh Alkitab bahwa ini merupakan juga pelajaran buat kita, supaya kita tidak sembarangan untuk menikmati sesuatu yang asing. Ya, dalam Alkitab dicatat bahwa mereka memberikan makanan kepada rombongan Nabi sayur sulur-suluran liar atau labu liar. Ya, ini adalah makanan yang tidak dikenal, makanan yang asing, makanan yang sesungguhnya tidak bisa membawa faedah atau kegunaan. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang di dalam rombongan Nabi ketika mereka makan, mereka berteriak, maut ada dalam kuali. Ya, mungkin kita pernah ada pengalaman ketika kita makan sesuatu, kemudian kita merasa keracunan atau kita merasa lain dengan tubuh kita, kondisi atau perasaan yang tidak baik. Ya, dan semua itu disebabkan oleh makanan yang asing yang tidak bisa diterima oleh tubuh kita. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita menikmati makanan yang benar-benar makanan yang membawa dampak atau faedah bagi kita, punya fungsi yang baik bagi tubuh kita, menyehatkan, makanan yang bisa membuat kita bertumbuh, yang bisa membuat kita kuat. Ya, di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita, pengikutan Tuhan, kita dianjurkan untuk tidak sembarangan memakan makanan yang tidak baik. Ya, dalam hal ini makanan yang liar oleh Alkitab menyatakan. Ya, kenapa liar? Ya, sebab yang namanya tanaman liar itu merupakan tanaman yang tidak dipelihara oleh orang yang menanam tanaman yang baik. Ya, dan sebenarnya tanaman liar itu harus dicabut dan dicampakkan atau dibuang. Tetapi di sini karena mungkin jenisnya hampir sama dengan tanaman yang berguna, yang baik, sayur-sayurannya mungkin sama, buah-buahannya itu mungkin sama, akan tetapi kita harus ketahui bahwa hasilnya tidak akan sama. Amin. Berapa banyak kali kita mendengarkan firman Tuhan, makan firman Tuhan, menikmati hidangan yang disediakan. Kita anggap ini firman Tuhan, kita anggap ini disediakan membawa faedah, membawa dampak, tapi akhirnya justru membuat kita mati rohani. Ya, kalau makanan yang kita makan, kita terima dari siapapun, itu membawa kebangunan rohani, membawa kehidupan yang makin kuat, makin teguh. Ya, puji Tuhan, makanan ini berarti benar-benar dari Tuhan. Amin. Ya, Tuhan mau kita tidak sembarangan. Ya, Tuhan mau kita punya indera yang sangat peka untuk mengenal firman yang mana yang Tuhan mau. Ya, sebab ada nubuatan di dalam Alkitab mengatakan akan datang pada masanya ada Mesias palsu yang mengatasnamakan namaku dan mengatakan akulah dia. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan banyak orang-orang yang memberitakan firman seolah-olah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk mengenal mereka dan
Dan Alkitab mengatakan, dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Ya, kalau di sini lagu liar dalam kitab Raja-Raja, ya, membawa kematian, membawa penyakit. Apakah kita pernah mengalami hal seperti itu? Ketika kita mendengarkan satu ajaran, satu pengajaran, satu khotbah, satu pelayanan yang membuat kita tidak bergairah lagi melayani Tuhan, alias sudah menuju pada kematian rohani. Harus waspada umat Tuhan. Tuhan inginkan kita mengenal dengan benar, mengenal dengan baik. Ya. Untungnya di sini ada Elisa. Elisa ini menggambarkan Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus zaman akhir ini dia mengadakan satu perbuatan yang besar untuk gereja, untuk umat Tuhan. Harus waspada, benar-benar waspada terhadap makanan-makanan yang tidak membawa faedah, terutama di saat-saat kita mendengarkan firman. Ya. Dan saya akan arahkan firman yang bagaimana. Elisa mengarahkan waktu maut ada dalam kuali yang sudah dimakan oleh mereka melalui sayur-sayuran liar atau labu liar. Elisa dengan segera mengatakan, ambilkan tepung. Ya, tepung ini menunjuk kepada Yesus di dalam tanda kehidupan. Yesus itu bisa membawa kehidupan, dan Roh Kudus dia akan mengarahkan kepada pribadi Yesus. Ya, hanya Yesus yang bisa membawa kehidupan, kebangunan rohani, kebangkitan gereja Tuhan di zaman akhir ini. Hanya Yesus yang bisa membuat satu kegerakan yang besar. Dan Roh Kudus, saya percaya dia adalah oknum Allah sendiri. Roh Kudus selalu mengingatkan karya Yesus yang telah mati, bangkit hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Kehidupan gereja Tuhan tanpa Yesus, saya katakan, mati. Amin. Pelayanan tanpa Yesus, mati. Itu sebabnya kita tidak boleh sembarangan. Ya, khotbah tanpa Yesus bahaya. Amin. Puji-pujian tanpa Yesus bahaya. Amin. Saya bilang sama istri, setiap kita menyanyi puji-pujian, lihat, kalau tidak ada nama Yesus, jangan nyanyi. Saya begitu, saya tidak akan nyanyi. Saya tidak akan nyanyi kalau puji-pujian tidak ada nama Yesus. Membawa dampak kematian. Iblis itu lihai, licik. Dia bisa menyelinap lewat puji-pujian, seolah-olah manusia memuji Yesus padahal dia yang dipuji. Amin. Dia menyelinap. Itu sebabnya kita harus waspada, harus hati-hati. Pujian dari berbagai macam bentuk pujian rohani kita ambil mungkin di YouTube, dimanapun untuk kita nyanyikan di gereja. Kita harus waspada, kita perhatikan ada nama Yesus enggak puji-pujian itu, meninggikan korban Kristus enggak puji-pujian itu, atau membangunkan rohani enggak puji-pujian itu. Bukan main copot, main ambil sana, main ambil sini. Kayak Alkitab mengatakan di sini, sembarangan sayur aja diambil. Puji Tuhan. Bahkan untuk khotbah semacam ini juga kami
sangat hati-hati. Yesus merupakan sentral. Itu sebabnya selalu dan selalu di dalam Alkitab banyak tercatat Yesus selalu mengambil posisi ada di tengah-tengah. Dalam kitab Wahyu mengatakan Yesus ada di tengah-tengah. Dia menjadi pusat perhatian, dia menjadi sentral. Puji-pujian sentralnya Yesus. Firman sentralnya Yesus. Haleluya. Dan Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes, kalau aku ditinggikan dari muka bumi, Yesus berkata dalam Yohanes 12, kalau aku ditinggikan dari muka bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Luar biasa. Siapa yang ditarik oleh Tuhan? Itulah orang-orang yang belum percaya Yesus untuk menjadi percaya Yesus. Siapa lagi yang ditarik? Kalau kita di lingkungan keluarga kita, mungkin baru kita sendiri, baru saya pribadi. Alkitab mencatat, percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita ingat Rahab. Pada waktu dua pengintai mengatakan, kumpulkan keluargamu ada di dalam rumah ini, sebab hanya engkau yang akan diselamatkan. Haleluya. Itu juga akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, bahwa Tuhan itu menjamin firman-Nya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Dan bukan hanya engkau, Alkitab mencatat engkau dan seisi rumahmu. Dahsyat. Berapa jumlah rumah kita di dalam keluarga kita? Adakah orang-orang yang belum percaya di dalam rumah kita? Mungkin baru kita, ya, kakak sebagai kakak, adik-adik kita mungkin adik kedua, ketiga, keempat belum percaya Yesus. Tuhan akan membuat mereka percaya. Atau mungkin orang tua kita belum percaya Yesus, Tuhan akan membuat mereka percaya Yesus. Amin. Amin. Sebab nama Yesus itu nama di atas segala nama. Kalau kami mau saksikan, Yesus itu segala-galanya bagi kami. Biarlah kita semua malam hari ini, Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Dalam Yohanes 15 mengatakan, di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Untuk memuji Tuhan di luar Yesus tidak bisa. Menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa tanpa Yesus. Yesus ini menjadi sentral dalam hidup kita. Dia mempengaruhi segala sesuatu. Ya. Oleh kemurahan Tuhan, Yesus adalah tepung yang menetralisir makanan yang membawa kematian tadi. Ya, kalau kita sudah dengar puji-pujian kita naikkan, kita sisipkan nama Yesus. Mereka mungkin tidak tahu, sembarangan saja memuji Tuhan, sembarangan saja ambil puji-pujian. Kita sisipkan nama Yesus. Bahkan apapun kita sisipkan nama Yesus. Dalam surat Filipi mengatakan, Yesus itu adalah nama yang dikaruniakan Bapa, nama di atas segala nama. Siapa nama terkenal di muka bumi ini masih di bawah Yesus. Amin. Nama siapapun di muka bumi ini, entah nama raja, pembesar sekalipun, yang lebih terkenal masih di bawah nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama, kata surat Filipi. Mengapa Bapa mengaruniakan dia nama di atas segala nama?
karena dia merupakan kehidupan. Sangat punya dampak, ya. Kemanapun kita bergerak, memakai nama Yesus, dari rumah kita berdoa, Yesus bersama kami, punya dampak. Kami punya pengalaman, ya. Dari rumah kami doa, ada di sebuah rumah makan kosong, kursi banyak. Karena kami melibatkan Yesus dari rumah, kami berdua makan, ada Yesus dengan kami. Tiba-tiba banyak orang datang di rumah makan itu. Saya bilang sama istri, nama Yesus ini luar biasa dampaknya. Bukan berarti dia juga makan dengan kita, tidak. Dia menyertai, dia ada bersama kita. Yesus ada dengan kita, Yesus ada bersama kita. Itu sebabnya membawa dampak yang luar biasa, ya. Elia ini hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, ya. Mujizat-mujizat Allah dinyatakan kepada dia, sehingga tidak terjadi sesuatu yang membahayakan bagi rombongan nabi, rombongan hamba-hamba Tuhan yang lain, ya. Sangat-sangat peka, ya. Kalau hamba-hamba Tuhan, kalau kami hamba-hamba Tuhan ini mengikuti satu fellowship, mengikuti satu persekutuan yang notabene tidak menghasilkan kebangunan rohani. Saya pernah bilang sama istri, saya pernah ikut satu acara, ya, di Jakarta. Merasa rugi saya. Kenapa? Saya tidak merasa apa-apa, ya. Yang ditonjolkan di situ hanya manusia, bukan Yesus. Mari kita tonjolkan dia, utamakan dia. Manusia ini tidak ada apa-apanya, tapi manusia kita ini satu waktu akan diubahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Untuk menjadi serupa, menjadi sama dengan dia. Begitu hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia luar biasa, dia dahsyat. Waktu kami dirundung duka, kami mengangkat satu pujian, hanya nama Yesus. Berulang-ulang kali kami menyanyikan pujian itu, sampai hadirat Tuhan kami rasakan dengan dahsyat. Nama Yesus. Mari kita praktikkan setiap hari, kita sebut, kita panggil dia, panggil nama Yesus. Ini nama yang sangat berkuasa, nama yang punya power yang luar biasa, dahsyat, ya, dahsyat. Usir setan dengan nama Yesus. Apapun yang kita lakukan, kita praktikkan, selalu melibatkan Yesus dalam kehidupan kita, ya. Tidak perlu kita berdebat dengan persoalan apapun, tapi kita fokuskan hanya Yesus yang menjadi sentral sesuai dengan Alkitab yang kita miliki masing-masing, sesuai dengan kepercayaan kita bahwa Yesus, dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang membawa kehidupan dan memberi kehidupan yang sesungguhnya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ya. Kita tundukkan kepala, nyanyikan satu pujian. Habis itu kita berdoa bersama. Haleluya. Seperti usaha, Engkau
dirimu. Sekali lagi kita akan katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kita sembah Dia. Yesus, Yesus, kami memanggil menyerukan nama Tuhan. Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik. Saya mengundang kepada saudara-saudara yang sempat menangkap media YouTube malam hari ini, kalau engkau belum percaya Yesus, percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terimalah Yesus. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi keluargamu. Yesus mengasihi kita semua. Terimalah Yesus. Terima Yesus. Haleluya. Saya mau doakan keluarga-keluarga yang belum menerima Yesus. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami mengucap syukur. Engkau baik bagi kami, bahwa kami terus memandang Engkau, karena Engkaulah sentral, Engkaulah pusat segala sesuatunya. Engkaulah pemberi kehidupan. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hamba-Mu berdoa bagi orang-orang yang belum menerima Yesus. Jamah hati mereka, jangkau mereka dimanapun mereka berada. Yesus, biar kasih-Mu menyentuh mereka. Kasihi mereka Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha besar, maha kuasa. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa ini telah menerima Yesus. Kami percaya kami yang hadir malam hari ini mengagungkan nama di atas segala nama, Tuhan, nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, malam hari ini menguatkan kami. Buka mata hati kami untuk condong kepada-Mu Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi, bahwa Yesuslah segala-galanya bagi kami. Yesuslah Tuhan, pusat segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita tadahkan kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus, pasti memberkati imanmu dan keluargamu, memberkati pekerjaan dan masa depan, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, mengangkatmu jadi kepala, menyembuhkanmu dari segala sakit penyakit, dipenuhinya lumbung-lumbungmu dengan berkat-berkat yang melimpah, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Kita akan angkat satu pujian, segala puji syukur. Kita memberi persembahan kita kepada Tuhan.
Ya, puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita diberkati beberapa pengumuman yang baik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara, ikutilah selalu ibadah kita secara online setiap hari Selasa, hari Kamis, dan juga ibadah youth setiap hari Sabtu, dan ibadah minggu kita jam 10 dan jam 7 malam secara online. Tetapi ibadah di gereja hari Minggu ini kita sudah mulai. Ibadah pertama jam 8 pagi dan ibadah kedua jam 11 siang, dan Tuhan kiranya memberkati kita. Saudara, doakan, kita akan adakan pelayanan doa pagi setiap hari jam 5 pagi dalam waktu yang dekat ini, supaya Tuhan memberkati. Terima kasih saya ucapkan buat saudara-saudara yang sudah subscribe. Tuhan memberkatimu. Yang belum, monggo silakan subscribe dan bagikanlah link ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya, selamat malam, Tuhan memberkati, salam